Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan setia Gunung FM benar sudah berada. Pagi hari ini kembali kita di acara program berdatang belajar dari Radio Tuntung Pandang. Dan di pagi hari ini sudah berhadir di tengah-tengah kita kembali ya, ini kembali karena sudah beberapa kali kita bersua di sini. Ada Bapak Muhammad Hidayatullah. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Iya, dan juga Bapak Sukendi di pagi hari ini ya, malam ya, kayak banjir ya. Kemarin hujan lebat ya Pak ya? Masih kemarin tuh lebat. Seperti jadwal kemarin. Iya, dan memang curah hujan masih tinggi ya untuk Kabupaten Tanah Laut dalam beberapa hari ini. Dan dari informasi dari BMKG juga bahwa sampai pertengahan Februari ini curah hujan di Kalimantan Selatan cukup tinggi. Ya, mudah-mudahanlah musibah yang beberapa hari kemarin tidak terulang lagi, insya Allah, amin ya. Dan tentunya jadi banyak yang kita ambil hikmahnya ya Pak ya dari banjir ini, karena luar biasa partisipasi masyarakat dalam membantu sesama, luar biasa. Baik, Tuntung FM, kita di pagi hari ini kita sapa dulu buat siswa-siswi dari kelas 4 ya pagi hari ini dengan mata pelajaran pelestarian sumber daya alam, mata pelajaran ilmu pengetahuan alam ya, dengan materi pelestarian sumber daya alam. Dan kami informasikan bahwa siaran kami juga bisa Anda ikuti di live Instagram kita di @radiotuntung_FM dan juga di live streaming kita di tvfm.tanahloudcup.go.id. Baik pendengar, kita langsung saja ke Bapak Hidayatullah dan juga Bapak Sukendi di pagi hari ini. Silakan Bapak. Terima kasih Mas Iwan. Alhamdulillah Mas ya. Amin. Kita bisa bareng lagi nih menemani anak-anak kita untuk belajar bersama. Kita mulai saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi seluruh pendengar Radio Tuntung Pandang Tanah Laut. Berjumpa kembali dalam program yang kita nantikan, yaitu program yang membawa banyak manfaat terutama saat masa pandemi seperti ini, yaitu program Badatang Belajar dari Radio Tuntung Pandang. Nah, di kesempatan ini kita akan belajar bersama Bapak Muhammad Hidayatullah SPD sebagai penyaji materi pembelajaran kita hari ini, dan saya sendiri Bapak Sukendi sebagai host atau pemandunya. Assalamualaikum Pak Hidayat, bagaimana kabarnya hari ini Pak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat walafiat Pak. Semoga semua yang ada di sini juga para pendengar, anak-anak semuanya juga sehat semua ya. Alhamdulillah. Ya, memang pada saat musim penghujan seperti ini kita harus ekstra ya menjaga daya tahan tubuh kita. Karena selain menjaga protokol kesehatan kan, kita di masa pandemi ini kita juga dengan sering-sering cuci tangan, pakai masker bila sedang keluar rumah, dan jaga jarak aman supaya kita bisa membantu mendukung program pemerintah. Kita juga harus terus waspada ya, karena seperti yang telah lalu bahkan sekarang ada juga yang masih ya air tiba-tiba bisa meluap ya, mungkin untuk di kabupaten kita ada beberapa desa masih ya yang terendam. Iya, juga longsor juga ada. Nah ya, betul. Yang masih kera walaupun nggak banjir, namun curah hujan tinggi, longsor yang mengancam ya. Maka dari itu kita harus tetap waspada ya. Betul nih Pak. Jadi keadaan alam kayak sekarang ini ya. Jadi seperti disampaikan tadi, curah hujan kita sampai Februari Mas Iwan ya. Jadi ini benar-benar waspada kita nih. Dan yang paling penting juga, mari kita doakan pertama untuk saudara-saudara kita yang terkena musibah banjir ataupun longsor di Kalimantan Selatan pada umumnya dan Tanah Laut pada khususnya, ini tetap sehat dan sabar serta diganti rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang lebih banyak, yang lebih berkah lagi. Amin ya rabbal alamin. Oke Pak Hidayat, di kesempatan hari ini materi apa yang akan Bapak sampaikan kepada pendengar kita, terutama untuk anak-anak didik kita di kelas 4 ini Pak? Jadi insya Allah saya nanti akan bantu menyampaikan materi pembelajaran untuk kelas 4. Ini muatannya IPA, kompetensi dasarnya 3.2. Nah, ini untuk di tema 6 subtema 2 ya. Jadi di pembelajaran ini
memang ada di subtema 1, 2 dan 3. Jadi itu aja sama aja. Mengenai siklus beberapa jenis makhluk hidup. Kemudian kaitannya dengan bagaimana cara melestarikannya, Pak ya. Oke, baiklah Pak. Sebelum Bapak menyampaikan materi lebih dalam, boleh Pak disebutkan terlebih dahulu nih manfaat mempelajari materi kita pada hari ini agar anak-anak kita lebih semangat lagi nih Pak. Nah, betul Pak. Nah, jadi manfaatnya insya Allah nanti anak-anak kita akan dapat membandingkan siklus hidup beberapa makhluk hidup ya, sehingga tahu bagaimana nanti ujungnya ke upaya pelestariannya. Oke. Baiklah anak-anak sekalian, mari kita simak saja penjelasan dari Bapak Guru kita, Bapak Muhammad Hidayatullah. Pada Bapak kami persilahkan. Terima kasih Pak Skendi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik anak-anak, para pendengar sekalian, salam datang belajar dari Radio Tuntung Pandang. Nah, jadi meskipun kita memang masih harus belajar dari rumah atau BDR ya, Bapak harap anak sekalian tetap semangat belajar, karena belajar itu tidak hanya di kelas, bisa di mana saja, kapan saja, bisa di rumah, lewat media elektronik. Nah, di sini salah satunya melalui radio. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapak pimpin ya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidna ilman nafi'a warzuqna fahman kamila. Walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, kita mulai ya. Jadi setiap makhluk hidup itu pasti mengalami siklus, atau nama lainnya siklus itu namanya tahapan ya. Apa sih siklus hidup itu? Nah, siklus hidup itu adalah seluruh tahapan perubahan yang dialami makhluk hidup selama masa hidupnya. Jadi setiap hewan itu memiliki tahapan siklus yang berbeda-beda, jadi tidak sama ya. Kemudian tahap perubahan bentuk yang sangat berbeda ini dialami hewan sejak kalau yang bertelur itu menetas ya sampai dewasa. Nah, inilah yang disebut metamorfosis. Nah, berdasarkan perubahan bentuk tubuhnya, siklus hidup hewan dibedakan menjadi dua. Yaitu ada yang mengalami metamorfosis, ada yang tidak. Nah, jadi contohnya apa sih yang tidak? Perubahan apa yang contoh yang tidak mengalami metamorfosis itu adalah contohnya yang pertama ya, seperti ayam, kemudian kucing. Nah, itu dua contoh yang ada di lingkungan kita semua ya. Ini kayak apa? Biasanya ada ayam kan di lingkungan kita. Biasanya ada, kalau nggak kita melihara tetangga, bisa juga kucing ya. Nah, kenapa mereka tidak mengalami metamorfosis ya? Nah, ini yang akan saya Bapak jelaskan ya. Nah, baik, kita bahas dulu tentang siklus hidup ayam ya. Nah, anak-anak pasti tahu ini. Beberapa hewan itu seperti ayam tadi contohnya berkembang biak dengan cara bertelur ya. Nah, jadi ya, seperti kita ketahui kan hewan itu ada yang bertelur, ada yang beranak, ada yang bertelur dan beranak. Nah, ayam ini berkembang biaknya dengan cara bertelur. Telur ayam itu dierami oleh induknya selama 21 hari. Nah, jadi di dalam telur itu terdapat calon anak ayam yang mengalami perubahan dan pertumbuhan secara terus-menerus. Lama-kelamaan telur tersebut akan menetas dan keluarlah anak ayam yang memiliki bulu yang masih halus. Nah, mungkin rata-rata anak-anak sudah bisa melihat ya anak ayam itu ya. Ya. Anak ayam nanti lama-kelamaan akan tumbuh dan bulu halus pun lama-kelamaan menjadi tebal seperti induknya. Nah, di lingkungan Pak Kendi mungkin banyak juga ayam ya. Sering juga ngelihat ya. Saya juga pelihara ayam. Nah, anak piak. Nah, jadi anak ayam ini tadi kan dari telur, bulu-bulu yang halus nanti akan tumbuh menjadi dewasa. Kemudian setelah dewasa mereka berkembang biak lagi menghasilkan telur. Nah, jadi saya ingat ini ada orang punya permasalahan, ini duluan ayam apa telur? Ini permasalahan yang rumit ya. Belum terpecahkan, Mbak ya. tapi, Kecuali telurnya dipecah. Nah, tapi di
saya pernah baca di sebuah penelitian ada yang menyatakan bahwa dia mengatakan yang duluan itu adalah ayam. Iya. Nah, kenapa ayam? Karena protein dalam telur itu hanya ada di ovarium ayam. Nah, jadi otomatis ayam. Nah, kemudian selain itu juga ada juga ini ke agama ya. Nah, bahwa Allah itu menciptakan semua makhluk hidup itu termasuk hewan berpasang-pasangan. Nah, jadi makhluk hidupnya dulu baru telurnya. Nah, jadi dari situ kita juga Betul juga, ya, jadi merujuk ke situ ya. Nah, terus jadi kan kembali ke ayam tadi, siklus ayam itu dimulai jadi dia dari telur, kemudian telur itu setelah menetas dia jadi anak ayam. Nah, anak ayam ini kan tidak banyak mengalami perubahan, dia cuma kecil menjadi besar. Nah, ya itulah dia kenapa dikatakan dia tidak mengalami metamorfosis. Nah, contoh lainnya bebek, cicak, ular, kura-kura itu juga berkembang biak dengan cara bertelur tapi tidak mengalami metamorfosis. Nah, kemudian ini yang beranak lagi kita bahas siklus hidup kucing. Ya, kucing. Pak Endi ngelihari kucing ya? Kebetulan ini enggak ini. Tapi Sama, ada sama. Punya dekat saya banyak kucing garong gitu. Nah, jadi kucing ini berkembang biaknya ya dengan cara lain, yaitu tadi beranak, melahirkan ya. Misal kucing ini contoh hewan yang tidak mengalami metamorfosis. Jadi bayi kucing itu dalam perut induknya selama kurang lebih 3 bulan. Setelah itu dia akan lahir. Nah, bentuknya sudah sama seperti kucing dewasa ya. Nah, jadi cuma bentuknya kecil. ukurannya kecil, Pak ya. Iya, ukurannya kecil. Jadi setelah dia menyusu, kemudian dapat makanan lain, kemudian berumur dari 1 bulan, dia sudah bisa lincah lompat-lompat ya. Nah, dari lahir sampai dewasa tubuh kucing itu tidak mengalami perubahan bentuk, tapi hanya ukurannya saja. Gerakannya juga semakin lincah. Nah, inilah kenapa dia tidak dikatakan tidak mengalami metamorfosis. Nah, selain itu kita bahas kemudian hewan-hewan yang mengalami metamorfosis atau perubahan. Nah, perubahan ini ada yang sebagian, ada yang berubah total ya. Nah, kita bahas dulu. Jadi sebelumnya metamorfosis ini dibagi 2 juga. Ada yang sempurna atau berubah total, kemudian tidak sempurna atau cuma sebagian ya. Nah, apa sih yang termasuk hewan-hewan yang termasuk metamorfosis tidak sempurna dan sempurna itu? Jadi yang kita bahas pertama itu metamorfosis tidak sempurna atau tidak lengkap. Nah, ini adalah proses perubahan bentuk hewan saat lahir, tidak berbeda bentuknya dengan saat hewan tersebut dewasa. Nah, tidak berbeda jauh ya. Hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna, jadi bentuk hewan muda mirip dengan induknya, tapi ada bagian-bagian tubuh yang belum terbentuk. Nih contohnya ada sayapnya, mungkin waktu masih kecil ya sayapnya nggak ada. Nah, ini berarti dia mengalami metamorfosis. Jadi metamorfosis tidak sempurna ini terjadi pada beberapa serangga seperti kecoa, kecoa atau lipas ya, capung, jangkrik, belalang, semut. Nah, itu hewan-hewannya. Kemudian Katak ya, katak ya. Katak kan berubah semua ya. Asalnya kan di air. Nah, nanti di bahasan selanjutnya. Katak itu termasuk metamorfosis sempurna. Ya. Nah, ini yang karena beda-beda tuh bentuknya. Iya, beda soalnya. Alat pernapasannya pun juga akhirnya berubah. Nah, ini jadi hewan-hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna tadi tahapannya. Yang pertama telur. Jadi dari telur kemudian berubah menjadi nimfa. Nimfa itu adalah bentuk hewan muda yang masih kecil itu, tapi ada bagian-bagian tubuhnya yang tidak lengkap. Nah, akhirnya kemudian akhirnya menjadi dewasa. Kita bahas beberapa hewan ya, beberapa hewan yang termasuk metamorfosis tidak sempurna tadi. Yang pertama adalah siklus hidup kecoa. Kecoa. Anak-anak mungkin tahu semuanya ya, kecoa ya, atau lipas ya. Nah, lipas.
Kecoa ini termasuk serangga yang dapat kita temui di tempat-tempat yang kotor dan lembab, seperti di tempat sampah. Nah, dia suka di tempat-tempat kotor, lembab, dia sangat suka. Pada kaki kecoa terdapat bakteri yang menimbulkan penyakit. Nah, jadi ini sumber penyakit juga kecoa ini. Jadi mematikan kecoa itu jangan diinjak, karena malah bakteri-bakterinya nanti menyebar kemana-mana kalau kita injak ya. Kecoa adalah salah satu hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna dalam hidupnya. Metamorfosis kecoa termasuk metamorfosis tidak sempurna karena ia tidak melalui tahap pupa atau tahap kepompong. Nah, jadi bedanya itu kalaunya yang sempurna itu ada tahap kepompongnya, tahap pupa. Nah, tapi beda nanti dengan katak. Kalau katak tidak ada untuk kepompongnya. Ya, pengecualian. Nah, jadi tahukah anak-anak bagaimana siklus hidup kecoa? Nah, sama nggak sih dengan hidup kucing dan ayam? Nah, ayo kita pelajari. Jadi kecoa ini siklus hidupnya dia mengalami metamorfosis tidak sempurna karena memiliki 3 tahap saja, yaitu telur, kemudian nimfanya dalam bentuk bayi kecoa ya. Kemudian setelah itu langsung menjadi dewasa, tapi bertahap juga kan. Ada 3 tahap tadi, telur, kemudian nimfa dalam bentuk bayi kecoa, kemudian menjadi dewasa. Tahap pertama adalah telur. Nah, nanti setelah telur menetas akan menjadi nimfa. Kemudian dari telur kecoa menetas menjadi nimfa perlu waktu 30 sampai 40 hari, lumayan lama ya. Nimfa adalah tahapan tubuh hewan muda. Jadi nimfa kecoa ini memiliki bentuk tubuh hampir sama sudah dengan kecoa dewasa, tapi ukurannya lebih kecil dan belum memiliki sayap. Belum memiliki sayap. Jadi nimfa ini kemudian jadi kecoa muda dan hampir menjadi kecoa dewasa setelah 5 sampai 6 bulan. Nimfa tadi mengalami pergantian kulit. Nah, jadi dia berganti kulit berkali-kali hingga menjadi kecoa dewasa. Nah, nanti setelah dewasa lalu berulang lagi, kecoa yang besar ini bertelur. Nah, telurnya menjadi nimfa dan selanjutnya. Jadi itu merupakan siklus atau tahapan hidup dari kecoa, nanti berulang-ulang. Nah, jadi itu tadi tentang siklus hidup kecoa. Kemudian yang kedua, siklus hidup belalang ya. Ya, belalang, anak-anak pasti tahu juga ya belalang, mungkin sering nangkap ya. Belalang ini serangga yang sering menjadi hama bagi para petani. Ya, terutama di petani-petani padi, Pak ya. Padi, sayuran juga. Nah, ya sayur-sayuran. Sifatnya yang rakus membuat daun-daunan tanaman habis dimakannya ya. Jadi dia kalau makan itu rakus ya. Namun demikian belalang juga memiliki peran penting menjaga keseimbangan ekosistem, terutama di ekosistem sawah. Dia jadi mangsa beragam jenis burung. Nah, jadi ada gunanya juga. Belalang ini kan dia adalah makanan untuk burung-burung. Nah, itu. Jadi misalnya lingkungan sawah itu memiliki banyak burung, insya Allah akan terkontrol ya hama belalang ini. Asal jangan burung pipit aja. Nah, kalau burung pipit habis benih malah jadi hamanya itu. Memang kalaunya untuk petani padi ya, kalaunya nggak bareng ya masaknya. Nah, biasanya di situ burungnya memang lebih banyak di situ. Jadi dia ngumpul. Kalaunya masaknya bareng sama yang lain kan dia menyebar. Jadi nggak di situ-situ aja. Belalang merupakan hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur juga. Nah, jadi dia salah satu serangga yang mengalami metamorfosis tidak sempurna tadi. Karena tahapannya tidak ada tahap kepompong atau pupa. Nah, sama kayak kecoa tadi ya. Jadi belalang itu 3 tahapan, yaitu telur, kemudian nimfa, itu belalang muda, kemudian selanjutnya terakhir menjadi belalang dewasa. Jadi proses metamorfosis belalang ini diawali tahap telur. Nah, belalang betinanya menghasilkan 10 sampai 300 butir telur. Nah, banyak ya. Jadi telur tersebut kemudian diletakkan oleh belalang betina pada berbagai tempat seperti di dedaunan, di batang tanaman, hingga di dalam
tanah. Nah, jadi untuk beberapa jenis binatang belalang ini dia memasukkan di dalam tanah. Telur belalang tersebut kemudian menetas menjadi nimpa atau bayi belalang yang berwarna putih. Jadi dia belum memiliki sayap, namun bentuknya sama seperti belalang dewasa. Jadi nimpa ini kemudian mengalami pergantian kulit lagi 4 kali, sehingga menjadi belalang muda dan akhirnya menjadi belalang dewasa yang bersayap. Nah, itu tadi ya contoh dari metamorfosis hewan-hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna atau tahapannya cuma telur, nimpa dan imago atau hewan dewasa ya. Nah, baik, kita lanjutkan ya anak-anak ya. Untuk metamorfosis yang kedua yaitu metamorfosis sempurna. Nah, ini yang banyak mengalami perubahan ini. Jadi metamorfosis sempurna adalah proses perubahan bentuk tubuh hewan dari kecil hingga dewasa. Kemudian dia mengalami 4 tahapan dalam siklus hidupnya, yaitu tahap telur, kemudian larva ini dalam bentuk bayinya ya, kemudian pupa. Nah, pupa ini bentuk kepompong. Ya, kemudian setelah itu menjadi dewasa atau imago ya. Contoh hewannya apa saja sih? Nah, contohnya kira-kira apa Pak Sukendi? Contoh hewan yang mengalami yang berubah drastis gitu loh. Dari bentuknya satu aja ya. Terus Pak ya. Iya. Kayaknya yang paling dekat tuh kupu-kupu deh Pak. Nah, betul sekali. Ya. Nah, iya, kalau ada kepompongnya kan kita sudah kenal. Contohnya kupu-kupu. Kemudian ada juga nih nyamuk ya. Nyamuk Pak ya? Nggih, nyamuk. Jadi nyamuk itu kan telurnya kan di air. Nah, kemudian setelah dewasa dia terbang malah. Jentik-jentik. Ya, nah itu. Kemudian lalat. Nah, lalat. Kemudian seperti yang disebutkan Mas Iwan tadi, katak. Nah, ya. Dan juga semut. Nah, semut juga Pak ya? Iya. Jadi tahu nggak anak-anak dari mana asal kupu-kupu dan nyamuk? Asal dari kupu-kupu dan nyamuk. Wah, ini menarik sekali ini pertanyaannya kayaknya. Tapi kayaknya ini deh Pak, sebelum dilanjutkan ke bagaimana hewan mengalami metamorfosis sempurna nih ya, metamorfosis sempurna, kayaknya kita rehat dulu sebentar biar anak-anak sambil memproses dulu informasinya Pak ya. Iya, gitu Mas Iman ya. Ya, siap. Silakan. Oke, anak-anak Bumi Tutung Pandang yang hebat, hari ini belajar kita asik nih, karena dekat dengan kita dan banyak yang membuat kita jadi penasaran gitu. Kok bisa berubah begini? Gimana hasil kupu-kupu? Iya kan? Sampai ada lagunya loh Pak. Iya, persahabatan. Seperti ngomong gitu ya. Betul sekali. Jadi baiklah, jadi anak-anak sekalian dan para pendengar, kembali lagi kita melanjutkan materi hari ini, tentunya tentang siklus beberapa hewan dan kaitannya dengan pelestariannya. Pertama tadi kita sudah mendengarkan mengenai metamorfosis tidak sempurna Pak ya, badannya. Nah, terus kemudian saat ini akan kita lanjutkan mengenai metamorfosis sempurna. Nah, apa itu? Silakan Pak Hidayat. Ya, terima kasih Pak Kendi. Baik, jadi anak-anak kita sudah membahas tadi tentang metamorfosis tidak sempurna, kemudian sedikit pengertiannya ke metamorfosis sempurna. Nah, contoh-contohnya juga tadi sudah Bapak sebutkan. Baik, selanjutnya kita bahas beberapa hewan yang mengalami metamorfosis sempurna ini ya. Apa saja sih hewan-hewannya dan gimana sih tahap atau siklus dari hidup mereka. Baik, yang pertama kita bahas dulu siklus hidupnya kupu-kupu ya. Nah, ini mungkin anak-anak semua yang sudah pernah melihat kupu-kupu ya. Kupu-kupu ini merupakan salah satu jenis serangga yang biasa kita temui di taman-taman. Nah, dia suka menghisap apa Pak Kendi? Makanannya apa ya? Nektar. Dia menghisap nektar bunga ya. Nektar bunga. Jadi sayapnya yang indah itu berwarna-warni buat taman lebih menarik. Nah, siapapun pasti akan kagum melihat keindahan kupu-kupu. Apa sih yang
lakukan kupu-kupu, dia hinggap dari satu bunga ke bunga lainnya untuk menghisap nektar atau sari madu dari dasar bunga. Nah, jadi dia punya mulut yang mulut kayak jarum gitu ya, cuma lentur. Nah, jadi dia bisa menghisap ke dalam, ke bagian dalam. Selain itu, tanpa sengaja kupu-kupu juga di kakinya itu pada saat dia menghisap sari madu, dia membawa serbuk sari dari bunga itu. Nah, jadi dia membantu penyerbukan ya. Setelah satu bunga hinggap ke bunga lain, di kakinya tertempel serbuk sari, ini menempel di kepala putik bunga lain, jadi terjadilah penyerbukan. Nah, kemudian anak-anak tahu nggak dari mana sih kupu-kupu berasal? Nah, kalian pasti pernah melihat ulat. Ya, pasti pernah melihat ulat ya. Mungkin ada yang jijik coba. Geli ya. Geli. Nah, apa sih hubungan antara ulat itu dengan kupu-kupu? Kira-kira apa Pak Kendi hubungannya? Ulat hubungan saudara. Apakah mereka saudara, sepupu atau besan? Oh, ini susah ini nyari hubungan. Hubungan ulat dengan kupu-kupu Pak ya. Kayaknya kupu-kupu tuh berasal dari ulat deh Pak. Nah, ulat dulu kan baru kupu-kupu gitu ya. Ya, betul sekali Pak Kendi. Jadi kupu-kupu itu salah satu nanti dia mengalami metamorfosis sempurna kan. Nah, jadi berubah drastis ya. Proses metamorfosis pada kupu-kupu mengalami 4 tahapan. Jadi siklus hidupnya dimulai dari telur. Nah, telurnya ini biasa menempel di permukaan daun. Mungkin kita jarang memperhatikan ya. Jarang terlihat. Telur nanti kemudian menetas lalu menjadi ulat. Nah, jadi ulat. Ulat itu akan makan dedaunan selama berhari-hari. Jadi makanannya daun. Lama-kelamaan ulat itu semakin tumbuh besar, nanti akan berhenti makan dia. Setelah 15 sampai 20 hari nanti ulat itu berubah menjadi kepompong, dia diam, kemudian berubah menjadi kepompong. Nah, kepompong ini biasanya menggantung di ranting tumbuhan atau di daun. Mungkin anak-anak di rumah pernah juga melihat kepompong ya, di ranting atau di daun, dia menempel, menggantung. Nah, masa kepompong ini berlangsung selama berhari-hari. Nah, jadi jika dia telah sempurna dan cukup waktunya, nanti kepompong itu akan terbuka. Nah, kemudian kupu-kupu keluar dari kepompong tersebut dan menjadi kupu-kupu dewasa. Nah, jadi dia terbang. Jadi kupu-kupu berkembang biak dengan bertelur. Dari telur itu proses metamorfosis dimulai lagi. Jadi berulang. Nah, yang dewasa tadi bertelur, nah telurnya terus menjadi ulat lagi. Nah, begitu. Jadi telur kemudian berubah jadi larvanya dalam bentuk ulat ya. Kemudian menjadi kepompong atau pupa, kemudian selanjutnya menjadi imago atau kupu-kupu dewasa. Nah, jadi gitu. Tadi kan Bapak ini bilang katanya ada ulat tuh makan daun Pak ya? Iya, betul Pak. Berarti itu kayaknya bisa merugikan juga tuh Pak. Nah, itu Pak, betul sekali Pak Kendi. Jadi salah satu tahapan hidup kupu-kupu ini kan jadi ulat tadi ya. Nah, jadi sebelum dia jadi kupu-kupu itu dia juga jadi hewan yang merugikan sebenarnya ya. Apalagi bagi ibu-ibu yang melihara bunga ya. Iya, betul sekali ini. Mungkin bunga-bunga keladi-keladinya dimakan ulat. Iya. Jangan salahkan banjir ya keladi ya. Nah, itu adalah tahapan hidup dari si kupu-kupu tadi. Jadi ada juga tahapan siklus kupu-kupu ini yang merugikan, yaitu tadi pada tahapan menjadi larva atau ulat ya. Jadi selanjutnya kita lanjutkan ya siklus hidup nyamuk ya. Nah, nyamuk sering dianggap sebagai hama haus darah ya, penyebar penyakit dan sering mengganggu kegiatan kita di luar ruangan. Jadi oleh karena itu kita harus tetap selalu menjaga kebersihan. Namun demikian, sebagian besar siklus hidup nyamuk dihabiskan di air. Nah, jadi dia cuma dewasanya aja terbang. 3 tahapan siklus hidupnya ya itu di air. Jadi hanya pada tahap dewasa itu dia yang berdampak buruk. Nah, jadi tahapan merugikan dari nyamuk ini adalah pada saat dia sudah
dewasa. Beda dengan kupu-kupu tadi ya, merugikannya pada saat dia Diulat. jadi ulat. Jadi dia berdampak buruk pada kesehatan manusia dan hewan. Penyakit yang berbahaya yang bisa berakibat kematian yang disebabkan oleh nyamuk itu bisa yang pertama demam berdarah ya, DBD. Kemudian bisa juga malaria. Nah, jadi ini dua contoh penyakit yang disebabkan oleh nyamuk. Semua jenis nyamuk itu melalui 4 tahapan siklus hidup. Jadi nyamuk itu kan berbagai jenis ya. Nah, jadi tapi tetap siklus hidupnya 4 tadi, yaitu yang pertama jadi telur, kemudian larva larvanya si nyamuk ini bentuknya jentik-jentik. Nah, itu adalah larva dari nyamuk ya. Kemudian setelah dia jadi jentik-jentik, nanti dia menjadi pupa atau kepompong. Nah, dia menempel di permukaan air, dia diam. Itu berbentuk pupa atau kepompong. Nah, berarti kemudian di ini Pak ya, di air yang menggenang. Iya betul. Kalau di air mengalir dia susah, nggak bisa hidup. Jadi di air yang Dan biasanya airnya yang jernih juga, nggak mau yang keruh biasanya. ya. Nah, jadi dia di permukaan air itu menempel. Nanti lama kelamaan setelah cukup waktunya, nanti terbuka kepompongnya, dia akan keluar dari kepompong. Nah, setelah keluar dari kepompong ini, dia diam sebentar. Setelah kena angin nanti kering kan sayapnya, nah baru dia terbang. Jadi dari keempat tahapan tersebut, 3 tahap pertama itu ada di air tadi. Nah, telur nyamuk ini biasanya diletakkan di permukaan air. Nah, juga di permukaan air. Jika telur berada di luar air, maka dipastikan telurnya itu rusak atau mati. Nah, itu makanya kan kita kalau air-air menggenang itu kan jangan sampai terdiam lama ya. Bisa kalau ada tempat-tempat yang mengandung air, kalau tidak terpakai lebih baik kita buang aja. Atau dikubur ya. Iya betul, ditimbun. Siklus nyamuk ini dimulai dari telur. Setelah telur menetas akan jadi larva atau jentik-jentik. Nah, pada saat jadi jentik-jentik ini biasanya kita juga bisa memutus rantai hidupnya ya. Biasanya dengan menebur bubuk abate. Bubuk abate. Nah, jadi jentik-jentik itu akan mati. Menguras bak mandi juga ya. Iya betul. Nah, tapi iya betul sekali. Jadi yang paling penting itu kalau cuma bubuk kan, kalau airnya masih ada bisa nanti bisa malah nyamuk yang lain lagi bertelur lagi kan. Nah, jadi lebih baik dikuras saja. Jadi jentik hidup ini memperoleh makanan di air. Selanjutnya jentik nanti berubah menjadi pupa. Jadi dia diam dari di permukaan air menjadi kepompong. Jadi tapi waktunya sebentar aja, 1 sampai 2 hari aja jadi kepompongnya. Nah, kemudian setelah beberapa waktu pupa berubah menjadi nyamuk dewasa. Setelah bersentuhan dengan udara tadi seperti yang saya jelaskan ya, nyamuk tersebut diam dulu. Setelah di kepompong tadi terbuka, kemudian langsung bisa terbang dan mencari blood. Nah, tapi yang perlu kita ketahui adalah nyamuk ini kan ada jantan, ada betina. Nah, yang mengisap kita itu adalah nyamuk betina ya. Kenapa nyamuk betina? Karena dia memerlukan darah itu untuk menghasilkan, membantunya memproduksi sel telur. Nah, jadi untuk membantunya bertelur. Kalau nyamuk jantan sih biasanya cukup makan sari-sari buah aja. Nah, dia cukup makan sari-sari buah aja. Makanya di hutan-hutan itu kan cukup sari buah aja makanan nyamuk itu kan. Dia sudah bisa hidup. Jadi bisa dipastikan yang gigitnya pasti nyamuk betina Pak ya? Iya. Iya kan? Iya. Dia nggak mau sama laki-laki. Karena itu Pak ya. Laki-lakinya memerlukan. Kemudian nyamuk itu perlu 3 sampai 10 hari untuk menyelesaikan siklus hidup mereka dari telur sampai dewasa. Nah, jadi cepat ya berkembang biakan nyamuk ini 3 sampai 10 hari aja. Jadi urutannya siklus nyamuk tadi telur, kemudian larva, jentik-jentik, selanjutnya menjadi pupa atau kepompong, selanjutnya menjadi nyamuk dewasa. Makanya sebelum 10 hari dari kesehatan kan mengatakan setiap kali seminggu dikuras bak mandi. Betul. Ya, jadi memutus mata rantai gitu ya. Betul sekali. Nah, itu salah satu pencegahan. Iya, ini menarik sekali nih Pak penjelasannya. Apalagi ini kan musim penghujan sekarang nih kan. Jadi ini ada satu hal yang saya tanyakan. Jadi mengingat begitu merugikannya si nyamuk ini Pak, cara-cara yang
yang efektif lah. Nah, selain sudah disebutkan beberapa tadi, untuk mengatasinya ini kalau secara alami bagaimana nih Pak? Oh ya, tanpa obat-obatan Iya. ya, semprot-semprot ini. Itu kan sudah terjadi kan? Iya, betul. Jadi seperti kita ketahui ya, penyakit nih misalnya nih DBD ya, itu kan disebabkan oleh nyamuk Aedes aegypti. Nah, penyakit ini sangat berbahaya dan dapat mengakibatkan kematian ya kalau lambat ditangani. Jadi nyamuk Aedes ini sangat menyukai lokasi genangan air yang bersih. Oh, iya, Nah, dia suka air yang bersih, genangan dan bentuk tergenang genangan dan bersih yang ya. diam ya. Oleh karena itu setiap warga di rumah itu harus melakukan pemberantasan sarang nyamuk. Jadi upaya tersebut ya tadi disebutkan Mas Iwan tadi 3M ya. 3M. Nah, Jadi ini menguras. ada 3M lagi Pak ya? Ini bukan 3M-nya ya. Iya. Bukan menjaga jarak bukan ya. Iya betul. Nah ini yang untuk mencegah berkembangbiakan nyamuk. Jadi menguras tempat penampungan air, Iya. membentuk rapat tempat penampungan air dan bisa juga mendaur ulang barang bekas yang berpotensi menjadi perkembangbiakan nyamuk. Nah jadi memutusnya dengan 3M tadi ya Pak Sekendi ya. Iya. Heeh. Jadi selain itu pastikan juga untuk menjaga kebersihan lingkungan rumah. Nah, karena nyamuk ini sukanya bersarang di tempat-tempat yang gelap. Nah, jadi nyamuk biasanya suka tempat yang gelap, karena itu lakukan juga penataan ruangan yang terang untuk menghindarinya bersarangnya nyamuk tadi. Ya. Jadi penerangan tadi. Nah, baik itu tadi tentang nyamuk ya. Iya Pak. Selanjutnya kita lanjutkan yang binatang yang ketiga ya, untuk hewan yang mengalami metamorfosis sempurna. Yaitu lalat. Nah, anak-anak di rumah pasti pernah melihat lalat ya. Iya. Apalagi kalau musim buah atau musim atau di sekitar kita musim panen ya, panen ayam ya. Ada yang panen ayam, mungkin ada sedikit bertambah ya. Kalian tahu kan lalat itu suka sekali berterbangan dan hinggap di tempat yang kotor seperti sampah dan bangkai. Nah, kemudian dari tempat yang kotor tadi lalat itu bisa hinggap di makanan yang terbuka kalau enggak kita tutup ya. Nah, itu kan merugikan ya. Lalat itu salah satu serangga yang membawa bibit penyakit. Jadi berbagai bibit penyakit yang penyebarannya sering dilakukan oleh lalat antara lain adalah tipes, kolera, dan disentri. Nah, agar kesehatan kita terjaga, maka periksalah terlebih dahulu makanan yang kita makan. Jangan memakan makanan yang telah dikerubungi lalat ini. Nah, karena kemudian selain itu cucilah tangan dengan sabun sebelum makan. Nah, pertanyaan yang sering muncul adalah dari mana sih lalat itu sebenarnya? Nah, dari mana lalat ini? Ayo kita pelajari. Di siklus hidup lalat, hewan yang menjijikan dan sering hinggap di makanan. Jadi lalat ini termasuk contoh serangga yang mengalami metamorfosis sempurna dalam siklus hidupnya, seperti halnya kupu-kupu dan nyamuk. Metamorfosis lalat jadi sama 4 juga, karena metamorfosis sempurna jadi telur berubah jadi larva. Nah, larvanya ini dalam bentuk belatung, ulat kan, belatung. Jadi kemudian selanjutnya jadi pupa atau kepompong, selanjutnya jadi imago atau lalat dewasa. Jadi siklus lalat ini dimulai dari telur yang dihasilkan diletakkan di tempat-tempat timbunan sampah. Nah, makanya kita di timbunan sampah itu kan sering lihat ada yang berbelatung ya, pakaian dia. Nah, itu adalah larva dari lalat yang busuk itu. Nah, betul. Mungkin bangkai-bangkai juga kan. Jadi di atas makanan yang terbuka dalam waktu sekitar 12 sampai 24 jam telur-telur itu menetas. Nah, jadi cepat. Satu hari menetas. Setelah telur-telur itu menetas jadi larva, bentuknya seperti cacing kecil. Nah, pernah lihat Pak ya? Iya, kecil-kecil putih gitu kan. Belatung. Nah, kemudian pada umumnya larva berkembang biak di kotoran yang basah dan makanan yang membusuk. Jadi setelah beberapa waktu sekitar 4 sampai 7 hari,
larva akan tumbuh menjadi pupa. Nah, jadi dia berbentuk kepompong. Bentuk pupanya atau bentuk kepompongnya lonjong berwarna coklat tua. Nah, selanjutnya lalat dewasa akan keluar dari dalam pupa tadi. Nah, jadi kepompongnya terbuka, keluarlah lalat dalam bentuk lalat dewasa. Baik, sekarang anak-anak mungkin telah paham ya tentang keberadaan lalat yang dapat merugikan manusia karena dapat menyebarkan bibit penyakit. Oh iya ini Pak, jadi kan terutama si lalat tadi kan cepat sekali nih Pak perkembangannya. Sehari Pak ya, sehari sudah jadi. Kalau nyamuk tadi kan berapa hari ya. Kemudian kupu-kupu juga lama. Kemudian bagaimana Pak cara mengendalikan perkembangan lalat ini Pak? Oh ya, kita nggak bisa kan memusnahkan kan, Nggak jadi bisa. bisanya mengendalikan aja ya, supaya jangan terlalu banyak ya. Makasih Pak Kendi pertanyaannya. Jadi tentunya kita harus menjaga kebersihan lingkungan sekitar rumah dari sampah tadi. Nah, karena sampah itu kan tempat dia berkembang biak, yang menjadi tempatnya berkembang biak dan meletakkan telur-telurnya. Nah, jadi di sampah atau mungkin bangkai ya. Mungkin ada Apalagi tuh bangkai. bekas-bekas ikan biasanya. Iya, bekas-bekas ikan kan sering dihinggapi lalat kan, dia mungkin bertelur di situ kan. Jadi jauhkan aja dari rumah kita. Nah, bila lingkungan sekitar kita bersih, maka tidak ada tempat lagi bagi lalat untuk berkembang biak. Nah, jadi asal bersih aja tadi Pak Kendi di lingkungan kita. Kemudian selain itu, jangan biarkan lalat hinggap di makanan. Nah, dengan caranya selalu menutup makanan ya. Jadi makanan itu kita sediakan penutup atau mungkin kayak makanan-makanan kue-kue itu ya, betul Pak. Plastikin. Di plastik. Nah, Mungkin ini penting juga nih Pak kalau anak-anak kita misalnya jajan nah itu juga mesti perhatikan Pak ya. Betul, Pak. Jadi makanan yang iya, aman gitu. Benar seleksi ya. Yang sehat. Jadi di warung itu hendaknya kalau kue-kue itu ada penutupnya, Ada penutupnya. supaya terhindar dari lalat tadi. Hmm. Karena kita kan nggak tahu lalat itu pasti dia dari tempat jorok, dari mana-mana aja kakinya membawa penyakit kan. Nggak pakai sandal lagi Pak ya. Mungkin nggak pakai sandal dia, nggak karena nggak ada yang jual masih. Injek sana injek sini. Silakan. Nah, jadi begitu. Belum produksi. Iya, belum produksi nanti mungkin ada. Aduh. Baik. Baik, itu tadi tentang siklus hidup si lalat tadi. Nah, selanjutnya kita belajar tentang siklus hidup katak ya. Oh iya, Nah, kata Mas Iwan tadi kan katak itu gimana. Nah, jadi anak-anak pasti pernah ya melihat katak ya. Pernah ya. Pasti. ini. Nggak pernah akan melihat kata kodok. Kodok. Apalagi orang yang suka mancing haruan ya. Tuh. Meskipun sekarang ada umpan-umpan casting yang ya. umpan-umpan palsu kan, tapi biasanya pasti kita pernah melihat katak ini ya. Katak biasanya dapat kita temukan di sawah, di hutan atau di rawa. Nah, jadi dia adalah salah satu amfibi, yaitu hewan yang hidup di dua alam. Bisa di air, bisa di darat. Kayak buaya aja lah. Jadi alam air dan alam darat maksudnya Pak ya. Dua alam. Nah, jadi sepanjang hidupnya katak ini hidup di dua alam ya. Siklus kehidupan katak sangat unik karena mengalami beberapa siklus. Katak ini termasuk satu-satunya hewan bukan serangga ya. Jadi dia bukan serangga tapi mengalami metamorfosis sempurna karena memiliki tahapan pertumbuhan yang berbeda saat dia muda dan saat dia dewasa. Jadi seperti hewan lain, siklus hidup katak dimulai dari telur. Nah, mungkin pernah yang melihat telur-telur katak itu dalam bentuk Pajak. iya. Ya. Hampir satu selokan. telur-telur katak. Itu Pak ya kayak busa. Iya. Iya kan? Kayak selasih lah. Iya. Ya, Kayak selasih. kayak biji-biji gitu ada ya. Kayak selasih itu. Jadi telur katak ini diletakkan di dalam air. Telur katak ini nantinya menetas menjadi berudu, kecebong. Jadi berudu. Kemudian dia tumbuh di dalam air.
memiliki ekor dan tidak memiliki kaki. Jadi cuma kepala sama ekor itu kan. Kecebong itu bentuknya kan seperti itu. Jadi berudu ini bernapas dengan insang. Nah, dia seperti ikan, napasnya dengan insang. Nah, kemudian pada saat berudu tumbuh, beberapa lama dia akan tumbuh sepasang kaki belakang. Nah, jadi kaki belakang dulu 2 tumbuh. Dan disusul sepasang kaki depan. Nah, kemudian setelah kaki belakang tadi kaki depan, semakin lama ekor katak ini semakin memendek. Jadi ekornya karena sudah tidak terlalu difungsikan, maka dia otomatis memendek. Tertarik kaki tadi tumbuh. Iya. Karena yang difungsikan mulai kaki lagi. Jadi kecebong atau berudu tadi tumbuh dan berubah menjadi katak muda. Nah, jadi akhirnya setelah ekornya tadi kan jadi katak muda, ekornya hilang, ekor katak itu jadi nampak lagi, katak muda selanjutnya berubah menjadi katak dewasa yang sama sekali tidak berekor. Nah, jadi hilang sama sekali ekornya. Katak dewasa ini bernapas dengan paru-paru dan kulit. Nah, jadi dia bukan insang lagi, jadi paru-paru. Kemudian kulit, karena kulitnya lembab kan dia bisa mengikat oksigen ya. Jadi bernapasnya melalui kulit juga. Katak dewasa ini hidup di air dan di darat. Pada tahap katak dewasa lebih sering berada di darat dan kembali lagi ke air untuk bertelur lagi. Nah, akhirnya sama kan siklusnya. Katak dewasa ini bertelur. Nah, kemudian telur berubah lagi menetas menjadi berudu atau kecebong tadi. Kemudian menjadi katak berekor. Kemudian menjadi katak muda. Selanjutnya jadi katak dewasa. Nah, begitu. Kembali ke air lagi, Pak ya. Betul. Kembali ya. Nah, ini alhamdulillah. Jadi ini anak-anak ini luar biasa nih. Banyak sekali kita dibuka, diberikan pelajaran dari berbagai fase-fase atau perkembangan daripada hewan di sekitar kita. Jadi tentunya kalian ini bisa membandingkan sekarang ya, bagaimana dari beberapa jenis hewan ini tahapan-tahapannya. Ternyata tidak sama, Pak ya. Iya, tidak sama. Nah, jadi berkenaan dengan materi kita hari ini ada juga tentang pelestarian hewan ya Pak Dayat ya. Nah, maka ini kita simak lah, karena mengingat bagaimana pentingnya juga hewan ya. Silakan Pak Dayat, bagaimana mengenai pelestarian hewan tersebut Pak. Nah, terima kasih Pak Kendi. Jadi kenapa sih hewan itu juga perlu dilestarikan? Nah, seperti kita ketahui kan, kalau manusia kita ini kan ada 3 unsur ya di bumi ini ya, ada manusia, hewan dan tumbuhan. Nah, ketiganya ini saling ketergantungan satu sama lain. Manusia tidak bisa hidup tanpa tumbuhan dan hewan. Nah, salah satu unsur aja hilang, maka akan terjadi ketidakseimbangan ya. Tadi kita sudah belajar tentang siklus hidup beberapa hewan. Nah, agar tidak punah, setiap hewan itu berkembang biak, jadi dia bereproduksi ya, dan mengalami pertumbuhan seperti pada beberapa contoh siklus hidup hewan yang seperti Bapak jelaskan tadi. Jadi kehidupan manusia itu tidak dapat dipisahkan dari keberadaan hewan dan tumbuhan. Kita nggak punya tumbuhan, nggak mungkin bisa ada oksigen lagi nanti. Makan itu padi dari tumbuhan, sayuran, betul. Lauknya juga betul. Kemudian kalau nggak ada hewan kita juga nggak bisa juga. Jadi pelestarian hewan dan tumbuhan itu dilakukan agar manusia dapat memenuhi kebutuhannya. Nah, Bapak jelaskan aja ya beberapa tujuan ya kenapa hewan. Nah, kemudian kita ikutkan juga tumbuhan di sini karena termasuk makhluk hidup ya. Kenapa juga perlu dilestarikan? Nah, jadi keberadaan hewan dan tumbuhan itu sangat penting bagi manusia sehingga perlu dilestarikan. Nah, karena kenapa? Yang pertama itu untuk menjaga keseimbangan alam sekitar agar kehidupan di muka bumi ini tetap berjalan dengan baik. Nah, jadi seperti yang Bapak jelaskan tadi, jadi 3 unsur ini manusia, tumbuhan, hewan ini saling ketergantungan. Salah satunya aja nggak ada, itu akan terjadi ketidakseimbangan, nanti akan berdampak yang sangat amat buruk ya. Kemudian yang kedua, melestarikan keanekaragaman hewan dan juga tumbuhan ya.
yang bermanfaat bagi ilmu, pengetahuan dan masyarakat. Nah, ini sebagai sumber kita belajar. Betul. Nah, jadi sumber kita belajar. Kita kalaunya misalnya nggak ada kucing ya, nggak ada kucing, nggak dilestarikan, misalnya kucing ini punah nih. Jadi kita cuma bisa belajar teorinya aja, nggak bisa langsung melihat, ya kan? Nah, karena itu sangat penting juga untuk menjaga kelestarian keanekaragaman hewan tadi. Selanjutnya yang ketiga yaitu memenuhi kebutuhan masyarakat. Nah, jadi untuk memenuhi contohnya kalau tumbuhan ya bisa untuk bahan bangunan, obat-obatan. Nah, kalau yang hewan-hewan ini terutama untuk sumber makanan, juga bisa juga untuk membantu meringankan pekerjaan ya. Kayak contohnya kayak kerbau ya. Kalau zaman dulu kan digunakan untuk membajak sawah. Nah, kalau sapi bisa untuk sumber makanan ya. Baik itu susu, kemudian dagingnya. Bisa juga untuk dijual. Pendapatan. Dan selanjutnya yang keempat kalau tumbuhan itu bisa menciptakan lingkungan yang nyaman dan juga mengurangi pencemaran udara. Nah, pastinya kalau banyak tumbuhan sekitar kita pasti lebih nyaman, lebih sejuk ya, betul Pak. Karena banyak oksigen ya di sekitarnya. Juga kalaunya mungkin kendaraan-kendaraan yang lewat itu kan bawa debu dan asap, nanti tersaring oleh tumbuhan-tumbuhan, tanaman-tanaman itu tadi ya. Jadi udara sekitar kita tetap terjaga dengan bersih. Baik, selanjutnya yang kelima dapat digunakan sebagai tempat hiburan dengan membuat taman rekreasi atau kebun binatang tadi. Nah, jadi bisa kalau tumbuhan untuk dibikin taman, kemudian digabung juga untuk menjadi kebun binatang ya. Nah, itu tempat hiburan. Yang keenam, kemudian memberikan rasa indah terhadap alam. Nah, kalau nggak ada tumbuhan, nggak ada hewan, itu keindahan alam ini terasa kurang gitu ya. Jadi Indonesia ini kaya akan keanekaragaman hewan dan tumbuhan. Jadi sekitar 30% jenis hewan dan tumbuhan yang ada di bumi ini ditemukan di hutan Indonesia. Nah, berperan penting kita. Oleh karena itu kita perlu menjaga hewan dan tumbuhan milik kita yang telah dianugerahkan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Hewan-hewan tersebut harus kita jaga kelestariannya agar kelak dapat dipelajari oleh anak cucu kita. Nah, jadi begitu, Pak. Iya, betul sekali nih Pak. Kayaknya banyak sekali manfaatnya Pak ya. Apalagi tumbuhan tadi Pak ya. Betul, Pak. Seperti manfaat lain kan menyerap air Pak ya. Betul. Banyak sudah banyak hutan yang tertebangi. Iya. Hujan banjir. Betul Pak. Nggak ada lagi yang menahan air kan. Serapan air kurang. Artinya dampaknya kita rasakan. Nggak seimbang tadi Pak ya. Nah, ini bukan hanya dalam pelajaran sudah kita rasakan. Nah, ini kan dampak kurangnya melestarikan tadi. Mudah-mudahan jadi pelajaran kita semua. Iya, ini yang penting nih. Jadi anak-anak kita dapat menyimak pelajarannya. Mungkin yang terkena banjir merasakan langsung dampaknya. Iya, betul, kan? Pak. Yang sekarang ini sedang kita alami. Oke, Pak Al-Hidayat. Nah, jadi sebelum kita akhiri pembelajaran kita hari ini, mungkin ada hal yang akan disampaikan untuk anak-anak di rumah nih Pak. Oh iya, baik. Ya, pesan-pesan. Karena berhubung waktu kita ya. Nah, jadi baik anak-anak sekalian, Bapak harap kalian bisa memahami materi pelajaran hari ini yang sudah Bapak sampaikan. Mudah-mudahan juga tetap semangat belajar ya. Nah, kalian bisa lebih menggali informasi tentang materi hari ini atau materi apapun ya melalui rajin membaca buku. Kalau nggak ada buku, bisa juga memanfaatkan media-media lain seperti TV. Nah, kemudian banyak kan di TV itu pengetahuan ya. Kemudian bisa juga langsung malahan yang bisa apa yang mau dicari bisa juga melalui internet ya. Nah, internet sudah sampai ke pelosok-pelosok ya sekarang. Jadi gampang untuk mencari bahan atau materi ya. Kalian bisa menggali informasi bisa juga dari kalau
Nggak ada internet, mungkin tanya sama anggota keluarga di rumah. Ya. Bapak juga mengajak, mari kita turut melestarikan alam kita. Oke, terima kasih nih Pak, luar biasa kebersamaan hari ini bersama anak-anak kelas 4 dan ya 5-6 sebenarnya nggak ada ruginya Pak. Mendengarkan dewasa juga nih. Ini secara umum sangat bermanfaat sekali. Bener banget. Jadi sehingga hal-hal yang tadi yang tidak kita inginkan bisa dicegah Pak ya dengan pelestarian tadi. Betul. Ini luar biasa sekali nih. Kemudian juga untuk para pendengar sekalian, semoga sekali lagi pembelajaran kita hari ini bermanfaat, ya kan? Kemudian kami juga berdua tentunya, saya sendiri Bapak Sukendi dan Bapak Hidayat nih sekali lagi mohon izin undur diri dulu. Jadi sampai bertemu di acara Badatang berikutnya insya Allah. Silakan Mas Iwan. Iya, luar biasa bicara kita pagi hari ini di program Berdatang ya, dengan mata pelajaran ilmu pengetahuan alam tentang pelestarian sumber daya alam yang tentunya benar-benar bukan kewajiban, bukan harus lagi ya, kewajiban bagi kita untuk melestarikan alam ini. Dan tentunya juga rekan-rekan FM bagi anak-anak yang mungkin belum sempat atau orang tua yang belum sempat tidak menyimak program Berdatang pada saat ini, Anda nantinya bisa menyaksikan di live channel YouTube kita di LPPL Tutup Bandang FM. Dan terima kasih Bapak Sukendi, Bapak Hidayat juga telah berhadir di program Berdatang di Belajar Radio Tutup Bandang, hasil kerjasama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tanah Laut dan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut dan Tutup Bandang FM. Dan setelah ini ada Pojok IKM yang nanti menghadirkan narasumber pemilik-pemilik IKM yang ada di Kabupaten Tanah Laut. Baik rekan-rekan, tetap stay bersama kami di 102,3 MHz karena masih banyak program acara menarik yang kami persembahkan, baik informasi-informasi pendidikan dan juga hiburan tentunya di Tutup Bandang FM, radio berinteraksi untuk pembangunan tanah laut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.